Hai, ketemu lagi dengan saya Aditya. Kali ini kita akan membahas tentang fungsi komposisi. Seperti biasa, dimulai dari definisi. Apa sih arti fungsi komposisi? Nah, fungsi komposisi artinya adalah susunan dari beberapa fungsi yang terhubung dan bekerja sama atau penggabungan dari dua fungsi atau lebih yang membentuk fungsi baru. Nah, di semester 1 kemarin, kita kan sudah belajar tentang fungsi ya. Fungsi biasanya dilambangkan dengan huruf kecil seperti itu. Lalu di sini ada variabelnya. Fx sama dengan 2x min 1 misalnya. Nah, nanti x-nya adalah variabel yang bisa digantikan oleh sembarang bilangan real. Ilustrasi dari definisi fungsi komposisi di atas seperti ini ya. Fungsi f dan g adalah mesin yang bekerja beriringan. Fungsi menerima input berupa x yang akan diolah oleh mesin f dan menghasilkan output berupa fx. Kemudian, fx dijadikan input untuk diproses di mesin G sehingga didapatkan output berupa gfx. Jika digambarkan dalam diagram panah, bisa digambar seperti ini. Ada input x yang dimasukkan ke dalam mesin F dan menghasilkan output fx. Kemudian, fx dimasukkan kembali ke dalam mesin G dan akhirnya menghasilkan gfx. Serangkaian proses ini bisa dilambangkan dalam G bundaran F. Nah, tanda kecil ini, bulatan kecil ini bacanya bundaran atau komposisi. Nah, bagaimana kalau sekarang susunannya diubah? Mesinnya G dahulu. Kalau mesinnya G dahulu, lalu diproses lagi di mesin F, nanti diagram panahnya berbentuk seperti ini ya teman-teman. Jadi tetap ada 3 diagram seperti ini ya. Ada 3 ya diagram, lalu ada input X yang dimasukkan ke dalam mesin G, menghasilkan gx, lalu dimasukkan ke dalam mesin F sehingga menghasilkan output f, g, x. Jika seperti ini, proses ini dinamakan F bundaran G. Jadi berbeda ya teman-teman antara G bundaran F dengan F bundaran G. Kalau dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari, komposisi fungsi ini misalnya seperti ini. Dalam pembuatan kain misalnya, kan tidak mungkin tiba-tiba menjadi sebuah kain. Awalnya ada kapas misalnya ya, yang dipintal dalam suatu proses atau suatu mesin dan menghasilkan benang. Lalu benang itu nanti akan diproses atau diolah lagi sehingga menghasilkan kain. Dan seterusnya seperti itu. Nanti kalian bisa mencari contohnya sendiri dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan fungsi komposisi ini. Oke, kita lanjut ke sifat-sifat fungsi komposisi. Yang pertama, tidak komutatif. Tadi sudah saya sebutkan. G bundaran F itu berbeda dengan F bundaran G. Lalu yang kedua, bersifat asosiatif. Jika ada 2 fungsi atau lebih, ini kan 3 fungsi ya, kita bisa mengerjakan atau menyelesaikan F bundaran G bundaran H itu dengan cara mengerjakan 2 fungsi terlebih dahulu. Bisa dikerjakan G bundaran H terlebih dahulu, atau boleh juga F bundaran G terlebih dahulu. Nanti hasilnya sama. Lalu sifat yang ketiga mempunyai fungsi identitas yaitu IX sama dengan X dan bersifat komutatif terhadap fungsi identitas. Maksudnya apa? Jadi kalau ada fungsi identitas yang dikomposisikan dengan suatu fungsi, hasilnya ya fungsi itu sendiri. Atau jika ada suatu fungsi yang dikomposisikan dengan suatu fungsi identitas, hasilnya adalah fungsi itu sendiri juga. Oke, lanjut ya. Ternyata ada syarat loh untuk 2 fungsi itu bisa dikatakan bisa dikomposisikan. Syaratnya apa? Nah, syaratnya adalah irisan antara daerah hasil fungsi atau ring fungsi pertama. Ring fungsi pertama, jika dituliskan dalam lambang matematika seperti ini ya. Ring dari fungsi pertama dengan
domain dari atau daerah asal dari fungsi kedua itu irisannya tidak boleh himpunan kosong. Atau bisa dikatakan ring dari fungsi pertama merupakan himpunan bagian dari domain fungsi yang kedua. Oke, kita langsung ke contoh soal aja biar lebih jelas. Di sini ada sebuah soal, diketahui fungsi f 1, 2, 2, 4, 3, 4, 4, 6, 5, 6, dan fungsi g 1, 1, 3, 2, 5, 4, 7, 5. Kita diminta menyelidiki apakah g bundaran f dan f bundaran g itu terdefinisi. Satu persatu dulu ya. Untuk g bundaran f, karena yang dalam atau yang jadi mesin pertama itu f, yang di dalam ya. Jadi kita lihat dulu ring dari F. Daerah hasil dari F. Ini dilihat. Ringnya itu yang belakang. Kalau ada angka yang sama, boleh dituliskan sekali saja. Jadi ringnya itu 2, 4, 6. Lalu, kita cari domain dari fungsi yang depan atau DG. Domain ya, domain itu yang depan. 1, 3, 5, dan 7. Lalu kita lihat apakah irisan dari RF dan DG itu himpunan kosong? Nah, ternyata tidak ada angka yang sama dari RF dan DG. Jadi artinya RF irisan DG itu himpunan kosong. Maka jawaban dari apakah G bundaran F terdefinisi? Tidak. Jadi G bundaran F tidak terdefinisi. Atau artinya G bundaran F itu tidak bisa dikomposisikan. Nah, bagaimana untuk kasus yang kedua? Kita cek lagi. Untuk kasus yang kedua, itu F bundaran G. Mesin pertama kan G ya. Jadi kita cari dulu ring dari G. Ring dari G itu 1, 2, 4, dan 5. Dan DF, atau daerah asal dari F. 1, 2, 3, 4, dan 5. Ternyata ada angka-angka yang sama. Kalau ada angka yang sama, berarti artinya irisannya tidak 0 ya. Nah, ini irisannya tidak 0. Bukan himpunan kosong. Karena bukan himpunan kosong, maka F bundaran G bisa terdefinisi atau bisa dikomposisikan. Bisa dikomposisikan. Oke, lanjut lagi ya ke nilai komposisi. Nah, di sini saya punya dua. Oke, kita lanjut ke nilai komposisi fungsi. Di sini saya punya dua contoh soal. Yang satu berbentuk diagram panah. Ada fungsi F yang memetakan A dan A ke B dan fungsi G yang memetakan B ke C. Nah, di sini pertanyaannya adalah tentukan G bundaran F1. Untuk mengerjakan soal seperti ini, caranya kita cari satu persatu dulu. G bundaran F1 itu kan artinya G F1. Cari dulu F1. F1 itu nilainya adalah C. Nah, intinya kita disuruh mencari GC. GC di sini hasilnya adalah R. Yang G bundaran F2 juga sama caranya. GF2. F2 itu hasilnya adalah C juga, jadi hasilnya GCR. G bundaran F3. GF3. F3B. Nanti diminta mencari GB. GB hasilnya P. Lalu yang terakhir G bundaran F4. F4. F4 itu A. Jadi diminta mencari GA. Hasilnya adalah Q. Sekarang untuk contoh soal yang kedua. Bentuknya adalah himpunan pasangan berurutan. Ada fungsi F dan G, diminta mencari F bundaran G
F bundaran G1, F bundaran G2, dan seterusnya ya. Nah, untuk F bundaran G, yang dilihat adalah ring dari G dulu. Jika ring dari G dengan domain dari F sama, itu berarti yang diambil adalah yang tersisa. Jadi gini caranya. F bundaran G itu, lihat di sini, oh di sini 1, ini kan sama dengan ini ya. Jadi untuk F bundaran G yang pertama itu hasilnya adalah 1,2. Lalu yang kedua ini 2 sama dengan yang mana ini? Berarti 3,4. Lalu 4. Berarti hasilnya 6,6. 75 yang sama 5, 7,2. 26, 6 nggak ada yang sama nih depannya, berarti nggak ada. Ya udah, selesai. Berarti cuma ini. Nah, lalu F bundaran G1 gimana? F bundaran G1 ya kita lihat aja dari ini atasnya. Hasilnya adalah 2. F bundaran G3, oh 3 berarti hasilnya adalah 4. F bundaran G6, hasilnya adalah 6. Seperti itu ya. Nanti beda lagi kalau soalnya G bundaran F. Jadi yang dilihat adalah rank dari F dulu dan domain dari G. Oke. Kita lanjut lagi ya ke komposisi 3 fungsi. Kalau dari tadi kita berbicaranya 2 fungsi, nah di sini juga kadang-kadang kita bertemu dengan komposisi dari 3 fungsi. Jika digambarkan dalam diagram panah, gambarnya seperti ini, ada input X yang dimasukkan ke dalam fungsi F, berarti menghasilkan Fx. Lalu dimasukkan kembali ke dalam mesin G, menghasilkan Gfx. Dimasukkan lagi ke dalam mesin H, yang menghasilkan Hgfx. Nah, serangkaian proses ini, jika dituliskan dalam bentuk simbol matematika ya, lambangnya tuh H, bundaran G, bundaran F, seperti ini. Nah, kalau Gfx ini artinya X-nya dulu, lalu ada F, lalu ada G, dan terakhir ada H. Nah, kalau nanti susun menjadi F bundaran G, bundaran H, X, kira-kira diagram panahnya seperti apa ya? Nah, ini untuk kalian coba ya di rumah.